Barulah ketika bersama Aisyah, Rasulullah berpoligami karena memang ada alasan-alasan tertentu yang mengharuskannya berpoligami, yakni diantaranya karena memang jumlah laki-laki lebih sedikit dan sebagai basis pertahanan Islam. Poligami ditinjau dari sudut pandang agama. Di dalam agama Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, tidak terdapat pembatasan secara jelas mengenai poligami. Seorang laki-laki dapat melakukan poligami tanpa adanya batasan. Di dalam agama Nasrani, dalam prakteknya mereka menganut sistem monogami mutlak dan melarang adanya poligami. Praktek ajaran monogami ini dalam agama Nasrani sebenarnya tidak ada dasar antara mereka perintah monogami dan juga poligami. Apalagi Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah pada usia 33 tahun dalam keadaan ia belum menikah. Islam pada dasarnya menganut sistem monogami, tetapi memberikan kelonggaran dengan diperbolehkannya poligami secara terbatas. Jadi, di dalam Islam sebenarnya menganut sistem monogami dalam pernikahan, karena di dalam hadis Rasul banyak memerintahkan kepada kaumnya untuk menikah, namun tidak pernah memerintahkan untuk yang sudah menikah menambah jumlah istrinya. Bahkan, setelah masuknya aturan Islam, sahabat diminta menceraikan beberapa orang istrinya dan menyisakan 4. Namun, Islam sendiri tidak melarang adanya praktek poligami dengan ketentuan dan syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Hukum poligami dalam Islam. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3, atau 4. Kemudian, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Dari ayat ini, kita dapati bahwa batas maksimal seorang laki-laki berpoligami yakni sampai 4 dengan syarat harus adil. Namun, jika tidak sanggup berbuat adil, maka cukuplah seorang saja. Di dalam tafsir Al-Misbah mengenai surat An-Nisa ayat 3, ayat ini menjelaskan tentang dilarangnya berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim. Karena itu ditegaskan bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai dengan selera kamu dan halal dari wanita-wanita yang lain itu